Panggilan. Seolah-olah keluar dari sungai kuno, aura menakutkan turun ke wilayah ke-13 selatan dalam sekejap, membentuk fluktuasi yang menakutkan di jalan tersebut. Ledakan. Karena begitu banyak aura menakutkan yang tiba-tiba muncul di seluruh wilayah bintang 33 selatan, aura jalan raya yang tak berujung melonjak, dan beberapa hantu yang memancarkan aura menakutkan turun secara langsung, menyebabkan seluruh wilayah bintang 33 selatan berguncang dengan hebat. Kekuatan yang sangat menakutkan, orang kuat macam apa yang telah datang. Tuoba Xiongba dan orang kuat lainnya dari 13 wilayah selatan menoleh dengan ngeri saat ini tampak seperti jurang maut. Pupil matanya berdiri di ujung lautan dan langit alam semesta yang tak berujung. Ketika mata mereka bertemu dengan sepasang mata itu, terdengar suara gemuruh, dan pikiran Tuoba Xiongba dan yang lainnya seperti gunung berapi yang meletus. Takut. Ditatap oleh sepasang mata itu, inti dari tubuh Tuoba Xiongba membeku dan nafas mereka terhenti, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam kematian otak dalam sekejap. Yah, meskipun terpisah dari beberapa semut, itu memang tempat yang terpencil. Sebuah suara dingin terdengar di langit berbintang di alam semesta. Itu adalah suara penguasa kerajaan mayat yang dibawa oleh murid-murid ungu emasnya aura kematian, dan dia bisa melihatnya sekilas. Dia mengunjungi seluruh 13 wilayah selatan dan berkata dengan tenang, tempat ini terlalu tandus. Pantas saja tempat ini tidak dihuni. Selama begitu banyak zaman. Tempat seperti itu tidak ada, bahkan memenuhi syarat untuk diubah menjadi negara mayatku. Itu hanya bisa menjadi mayat kuno di bawah komandoku. Nutrisi. Pemimpin kerajaan mayat itu masuk ke wilayah 33 bintang selatan selangkah demi selangkah, dan dengan keras, seluruh kehampaan dari domain bintang 33 selatan terbakar. Pasukan mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya memasuki area ini, dan aura mayat yang menakutkan memenuhi udara. Semua kekosongan di area tepi segera menjadi rusak, dan aura mayat melonjak ke langit, seolah-olah telah menjadi tempat pemakaman mayat. Mayat Tuan, kamu masih sangat menyebalkan, Pak Tua. Pergi, jangan menodai tubuhku. Pada saat ini, suara keras bergema, dan dalam kehampaan yang tak berujung, seorang pria kekar berjalan keluar. Pria ini memiliki kepala telanjang dan lingkaran cahaya kuning kuno yang aneh mengalir di sekujur tubuhnya. Lingkaran cahaya kuning kuno ini seolah-olah berasal dari keabadian Dao besar alam semesta. Yang tidak berubah dan nyanyian Sansekerta dari berbagai suara Hongzong dan Dalu sebenarnya memblokir penyebaran energi mayat sekaligus. Hal ini juga mencegah pembakaran 13 wilayah selatan. Suara Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya beredar di kehampaan. Setelah bersentuhan dengan lingkaran cahaya kuning kuno, beberapa mayat perunggu kuno di tepinya benar-benar membuka mata mereka satu persatu, menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Ganas, seolah-olah mereka ganas. Hah? Si Nantian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pemimpin negara kami takut padamu? Percaya atau tidak, pemimpin kami mendobrak kerajaan Nandou Buddha Anda dan mengubah negara Nandou Buddha Anda menjadi dojo kerajaan mayat kami. Melihat tindakan pria botak ini, pemimpin kerajaan mayat sangat marah. Dengan dengungan, energi mayat mengepul, langsung menekan aura pria botak itu, melindungi sejumlah besar mayat perunggu kuno di bawah komandonya, tapi masih ada sejumlah kecil mayat perunggu kuno dengan cahaya keemasan mekar. Dari tubuh mereka, duduk bersila, dengan cepat terbakar dan berubah menjadi abu. Ini adalah transendensi. Mayat kuno perunggu adalah boneka mayat kuno yang telah melampaui alam. Benar-benar tidak berdaya untuk melawan jalan Sansekerta milik pria botak itu. Jika tidak dihentikan oleh pemimpin kerajaan mayat,
mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya akan langsung dilampaui. Hahaha, aku, si Nantian, akan takut padamu. Pria botak itu tertawa keras, memegang tongkat Zen di tangannya. Staf Zen bersinar dengan cahaya ilahi, makhluk yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila dan mulai bernyanyi. Bahkan beberapa bayi yang baru lahir dan belum bisa berdiri atau duduk sama sekali justru sedang duduk bersila saat ini. Kaisar. Pada tingkat ini, tubuh fisik bertransformasi dari Dao Agung, dan telah lama lebih unggul dari makhluk hidup biasa. Di mata mereka, makhluk hidup di hadapan mereka tidak lagi setingkat dengan mereka, melainkan sejenis makanan dan beberapa jenis nutrisi. Tidak dapat menimbulkan rasa kasihan atau simpati. Sama seperti manusia, apakah mereka akan bersimpati dengan nasi, semangka dan biji-bijian serta buah-buahan lainnya? Ledakan. Energi mayat dan cahaya Buddha bertabrakan, saat kedua belah pihak saling menatap dengan penuh semangat dan ingin bersaing satu sama lain. Ada bunyi klik. Tubuh besar yang menakutkan menyerbu masuk dari langit berbintang yang luas. Ini adalah binatang raksasa dengan tubuh besar, seperti benteng perang, dan aura yang terpancar darinya memantulkan langit dengan megah, menghadapi pemimpin kerajaan mayat, si Nantian. Selain itu, di luar wilayah 33 bintang selatan, ada juga hantu yang datang dan menatap tempat ini. Kekuatan kuno dan kuat lainnya datang dan mengamati tempat ini. Pada tingkat Kaisar Agung, tubuh fisik diubah oleh Dao Agung, yang dapat mencerminkan langit. Sekalipun itu hanya seekor semut, begitu Anda menjadi Kaisar Agung, meskipun tubuh fisik masih sangat kecil, itu nafas Dao besar cukup untuk memenuhi wilayah tak berujung dan berubah menjadi kehampaan yang menakutkan. Bayangan itu menghancurkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Komodo. Melihat binatang raksasa ini, penguasa kerajaan mayat dan si Nantian mengecilkan pupil mereka dan berhenti berkelahi satu sama lain. Binatang buas raksasa ini bukanlah manusia kuat dari bintang-bintang di dekat laut semesta selatan, tapi pengelana dari luar. Mereka seharusnya adalah binatang yang sendirian, tapi takut akan teror suku Komodo, bahkan satu Komodo Mordomon, mereka juga. Mereka tidak berani mengambil tindakan gegabah. Bahkan binatang Komodo manapun pun penuh dengan harta karun. Beberapa hantu menakutkan bermekaran di langit, semuanya kembali ke tujuan perjalanan mereka ke wilayah 13 bintang selatan, menatap ke kedalaman wilayah 13 bintang selatan. Di kejauhan, Tuoba Xiongba dan yang lainnya melihat semua ini dengan mata ngeri, tapi mereka tidak bisa menahan sama sekali. Tingkat budidaya puncak tingkat kedua bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghentikan mereka di depan orang-orang kuat yang menakutkan ini. Eksistensi macam apa orang-orang ini? Dengan ketakutan di hati mereka, mereka hanya bisa melihat orang-orang kuat yang mencapai langit, dan mata mereka tiba-tiba melihat awal dari lubang hitam Gaia, yang muncul di selatan ke-13. Domain. Di atas alam semesta. Pada saat ini, alam semesta awal masih mengembang. Karena terlalu besar dan arus udara yang kacau bergejolak, pemimpin kerajaan mayat dan orang-orang kuat lainnya pada awalnya terkejut, tetapi segera, murid-murid mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Itu adalah alam semesta awal, alam semesta purba yang mengembang. Bagaimana mungkin pemimpin kerajaan mayat dan orang-orang kuat lainnya menatap dengan mata terbelalak dan berkedip, tidak dapat mempercayainya sejenak. Bagaimana bisa ada alam semesta awal yang begitu besar? Ledakan. Pikiran spiritual yang menakutkan menyapu, seperti badai, langsung memenuhi alam semesta yang mengembang dan menakutkan di depan mereka. Namun yang mengejutkan mereka adalah dengan kekuatan mereka, pikiran ilahi tidak mampu menembus alam semesta awal dan melihat apa yang ada di dalamnya.
Namun dilihat dari aura bola kosmik yang mengembang dengan gila-gilaan di depan kita, ini jelas merupakan alam semesta awal yang baru saja melepaskan diri dari belenggu jalan raya, menyatu dengan asal mula, dan lepas dari lautan kosmik. Ini terlalu besar. Bagaimana bisa ada alam semesta awal yang begitu menakutkan dan besar? Belum pernah tercatat dalam warisan peradaban kuno di Laut Kosmik Selatan sehingga bisa menjadi begitu besar setelah melarikan diri dari Laut Kosmik. Luar biasa, luar biasa. Tidak mungkin. Komodo melihat alam semesta awal di depannya dan terkejut. Pupil emas gelapnya penuh dengan keterkejutan. Ini. Ia memiliki asal-usul yang luar biasa. Di permukaan, ia terlihat seperti binatang komodo biasa, namun nyatanya, ia adalah eksistensi yang istimewa di antara binatang komodo, dan peluangnya besar, jadi dia keluar untuk mengalami pengembaraan, tanpa takut menghadapi bahaya, dan tentu saja tahu banyak. Saat itu, klan komodo saya melampaui lautan kosmik dan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Tapi dibandingkan dengan alam semesta awal di depan kita, auranya, sepertinya sedikit lebih buruk. Bagaimana mungkin? Kepala kaget, keluarga saya telah melahirkan beberapa makhluk yang berdiri di puncak peradaban kuno, dan beberapa telah melahirkan anak-anak yang ingin menyatu dengan aturan asli jalan tersebut, jadi mereka mencari beberapa alam semesta awal untuk fusi, dan bahkan ada alam semesta awal yang dibudidayakan secara khusus untuk fusi, yang dapat digabungkan dibandingkan dengan alam semesta awal di depan saya. Ini hanyalah alam semesta awal di depan saya masih mengembang dan belum sepenuhnya menetap, namun, penglihatan Isaac Royal langsung terasa bahwa kengerian alam semesta awal di hadapannya benar-benar jauh melebihi ekspektasi mereka yang hadir, termasuk pemimpin kerajaan mayat. Begitu alam semesta awal ini tersebar, akan menimbulkan sensasi tidak hanya di Laut Semesta Selatan, tetapi juga di antara kekuatan-kekuatan kuno di seluruh Laut Semesta. Apa-apaan ini? Saroye merasa jika alam semesta asli di hadapannya ditelan, pasti bisa menyelesaikan warisan kelompoknya dan tidak perlu lagi mengembara. Tepat ketika ide itu muncul, bahaya yang sangat mengerikan melintas di benak Saroye, menyebabkannya bergerak-gerak hebat. Dengan keras, kekosongan di sekitar Saroye runtuh, membuat suara gemuruh. Pemimpin kerajaan mayat, Sinantian dan orang kuat lainnya semuanya memandang Saroye dengan curiga, apa yang salah dengan binatang komodo ini? Tapi mereka tidak mengetahui ketakutan yang tak ada habisnya di hati Saroye. Ada bahaya yang tidak dapat diubah. Saroye memandang alam semesta awal di depannya dengan kaget. Ini adalah intuisi paling menakutkan di antara suku mereka. Rasanya jika ia berani menelan alam semesta awal di depannya, itu akan hidup mungkin dalam bahaya. Terlebih lagi, bahaya ini sangat mengerikan, bahkan kelompok etnis di belakangnya pun tidak dapat mengatasinya. Apa-apaan ini? Saroye ketakutan. Pemimpin kerajaan mayat di samping akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan memandang dengan rakus ke alam semesta awal di depannya. Tidak hanya alam semesta awal di depannya yang aneh, tetapi bahkan kesadaran spiritualnya pun tidak dapat dilihat jelas. Itulah masalahnya. Boom! Mengikuti pemikiran spiritual pemimpin kerajaan mayat, mayat perunggu kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera menghantam alam semesta awal yang mengembang seperti meteorit di seluruh langit. Hati semua orang tergerak saat menyaksikan adegan ini tanpa henti. Boom boom boom. Mayat perunggu kuno yang tak terhitung jumlahnya langsung memasuki alam semesta awal di depan semua orang, di bawah tatapan semua orang, tenggelam ke laut tanpa mengeluarkan suara.